Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Buka hati kalian, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Sembah Dia. Tolong pakai string. Buka hatimu, buka hatimu. Mulai. Tuhan akan menjamah hatimu saat ini. Biar kalian berjumpa dengan Kristus malam ini. Dia hadir di tempat ini. Saya bisa rasa kasih Tuhan turun. Kasih Tuhan turun di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, thank you Lord for the anointing. Thank you for your sweet anointing. Thank you Lord for your Holy Spirit living and dwelling in this place. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. This is not a religion, but it is the God person, Jesus Christ. Terima kasih. Angkat dua tanganmu. Ayo kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Engkau dipuji, disembah ya Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak di dalam hidup kami. Engkau ditinggikan terus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar pribadimu ada di tempat ini. Biar umatmu yang terkasih berjumpa dengan Kau malam ini Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, Tuhan sudah mulai menjamah. Tuhan sudah mulai menjamah hati kalian. Itu dia. Turun di atas, turun di atas. Terima kasih. Biar kami sembah Kau terus Tuhan. Hari ini sampai selamanya, bukan cuma di ibadah, tapi di dalam rumah, di dalam keluarga, anak-anak, di mana kami berada Tuhan. Kami sembah, memuji dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ambil alih di dalam ibadah ini. Engkau yang bicara Tuhan. Pakai mulut supaya firman jadi lancar. Roh pengertian bersama kami. Roh pengetahuan, roh hikmat, roh pewahyuan, roh perkasa, roh takut akan Tuhan menyertai kami. Let your seven spirits manifest unto us. Let your Holy Spirit speak through my mouth. Use your humble servant. We want your presence. Oh Lord, adalah Kau semakin nyata dalam hidup kami. Kami mau terus mengalir menjaga kami semua di tempat ini. Inilah tempat-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai, kami mau berdoa. Kami mau patahkan, hancurkan setiap sihir, mantra, santet, hipnotis di tempat ini. Keluar Jesus. Keluar. Setiap aktivitas roh jahat kami usir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Hanya tempat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Ketulusan-Mu ada di tempat ini. Inilah tubuh-Mu Tuhan. Kami tidak mau roh-roh yang lain yang ada di dalam tubuh kami. Hanya Roh-Mu. Only your spirit dwells in us. No other spirits. We cast it out in Jesus' name. No pride spirit. No envy spirit. No competition spirit.
but only your sweet Holy Spirit living and dwelling in us. Makasih Tuhan. Dan kami belajar terus apa yang kami harus lakukan di hari-hari ini. Karena kami tahu dunia semakin gelap dan orang-orangnya lebih dalam kegelapan. Tapi Tuhan sudah mengatakan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, terangmu, kemuliaanmu sudah terbit di atas kami. Terjadilah Tuhan nubuatan-nubuatan yang sudah dilepaskan dengan nabi-nabi yang di dalam perjanjian lama. Terjadilah sekarang Tuhan di dalam hidup kami, karena hidup sudah singkat dan kami percaya Tuhan Yesus sebentar lagi akan menjemput kami. Siapkan hati kami, pikiran dan hidup kami Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom saudara. Siapa yang tahu saat kita dibaptis dari air pertobatan, kita alami manusia yang baru di dalam Kristus? Angkat tangan. Cuma 5-6 orang. Yang lain? Haleluya. Apa yang kita harus lakukan di hari-hari ini sebelum Tuhan Yesus menjemput kami? Siapa yang percaya sebentar lagi Tuhan Yesus akan menjemput kami? Angkat tangan. Haleluya. Jadi dari sekarang sampai ke depan, apa yang kita harus lakukan? From now 2024, what must we do before Jesus come and pick us up? Satu tujuannya itu jadi mempelai yang kudus. Kok nggak damai? Kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu karena Dia mati di kayu salib, Dia mau kita hidup kudus. Karena Dia juga kudus. Amin. Mau saudara? Ini setiap Sabtu ada ibadah seperti ini. Baru kali ini. Wah. Coba setiap hari ibadah seperti ini. Mau jadi saksi buat Yesus? Gimana caranya? Kita harus tahu fondasinya. Manusia itu lahir dari dosa. Every humanity is born into sin. Boleh saya contohkan? Petrus, boleh berdiri di bawah situ, boleh? Ya, madep ke sana. Setiap manusia lahir dari dosa. Every man, every woman is born into sin. This is something people don't understand. Banyak yang tidak mengerti akibatnya dosa. Hancur. Sin destroys everything. Dosa itu menghancurkan segala sesuatu. Makanya Yesus bilang apa? Harus lahir baru. Kita baca di kitab, bisa projector Alkitab Kejadian 7. Maaf, Kejadian 3. Saya baca bahasa Inggris dulu. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God made. And he said to the woman,
has God indeed said, "You shall not eat of every tree of the garden." And the woman said to the serpent, "We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die." Bahasa Indonesia. Adapun ular ialah yang tadi Kejadian 3:1 itu 10. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang dia di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Terus lalu saat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan." Terus tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati." Waktu mereka melanggar dan setan yang pengaruhi si Eve, mereka jadi mati karena melanggar. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak makan, tidak akan mati." Siapa yang pengaruhi ini? Setan. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makannya. Terus maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamarkan daun pohon ara dan membuat cawan. Kita lihat ini contoh. Kenapa dunia semakin kacau? Karena ini yang kita baca, dosa. Jadi sebelum manusia diciptakan belum ada dosa, belum ada kekacauan, tidak ada konflik, tapi dia sempurna di hadapan Tuhan, itu manusia. Boleh Pak? Mungkin sebelah dia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, mungkin yang sebelah kanan, sempurna di hadapan Tuhan. Aku Roh Kudus, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan di sebelah dia. Tapi kita hidup dengan firman Tuhan. Tuhan tidak ciptakan manusia tanpa firman Tuhan. Waktu Adam dan Hawa melanggar, coba kesini, Roh Kudus terangkat, manusia jadi dosa, hidup di dalam gelap, di atas kegelapan. Ini kita harus tahu dulu, saudara, supaya kita mengerti tujuan hidup ini sebenarnya buat apa.
ciptaan pertama punya akses surga sama Tuhan, berjalan sama roh Tuhan. Roh dia bernyala, hidup, gak mati. Tapi waktu dia melanggar, Roh Kudus berangkat, dia jadi mati. Tuhan udah bilang, you melanggar, you mati. Apa yang mati? Tubuhnya masih jalan. Yang mati, rohnya tidak berfungsi lagi. Sekarang yang datang ke dia siapa? Hello. Now you are a sinful man who is influencing the natural man. Not the spirit man, but the flesh man. Yang datang setan. Who comes into his life? The sinful man, the devil, and demons. Sekarang yang pengaruhnya siapa? Bukan roh Allah. Who's influencing the flesh man, the devil, and the demons? Because now, sekarang, he has no more connection with God. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Dari manusia dosa, dia melahirkan apa? Yang dia hilang. Dan roh manusia pengen tahu, pengen kembali ke Tuhan, tapi tidak bisa melalui orang dosa ini. Manusia dosa ini tidak bisa lewat dia. Tapi dia harus tetap pada Tuhan, karena dia sudah dosa dan sudah dosa. Sulit buat mengerti firman, sulit tunduk ke firman, sulit berjalan perintahnya Tuhan, sulit buat menjalaninya, sulit. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Harus lahir baru. Harus lahir baru. Orang yang tidak dibaptis tetap hidup di dalam dosa, tidak bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Hancur, semakin hancur. Bisa mati sebelum waktunya. Berarti sekarang, halo? Ini fondasi sebentar, cuma sebentar ini. Waktu lahir baru, di dalam kitab Yohanes dikatakan harus melahirkan yang baru. Sini, sekarang objek di depan. Waktu dibaptis, tubuh manusia dibersihkan. Semua dosa dihapuskan sama darah Yesus, dihapuskan. Sekarang harusnya yang pimpin hidupnya roh manusia, bukan roh daging. Bukan terbalik ya, harus roh, jiwa, tubuh. Bukan tubuh, roh, jiwa dan roh. Selalu roh di depan, bukan tubuh. Roh harus di depan, jiwa selalu di tengah, daging di belakang, harus dimatikan. Kalau belum dilakukan ini, kalian tidak akan alami manusia baru di dalam Kristus. Halo? Amin? Ini sebenarnya gampang buat melakukannya. Tapi karena kedagingan, kita udah kebiasaan melakukan dosa. Makanya selalu terbalik. Coba, terbalik. Daging yang pimpin, sulit. Ya, firman berfungsi di dalam kedagingan. Tidak bisa. The Bible cannot be function if the flesh man is dominant. Dia nggak boleh dominan. Dia harus mati. Boleh terbalik lagi.
Tuhan bicara bukan di dalam daging, tapi roh. Tuhan koneksi dengan kita, roh bukan daging. Amin. Tangkap saudara. Yang pimpin dia siapa? Karena sudah dibaptis, karena ada dosa lagi, gak bersih, gak kudus. Roh Kudus datang. Sekarang Roh Kudus yang pimpin hidupnya. Halo? Now the Holy Spirit is the leader, the governor of your life. Sekarang apa yang dia bicara, apa yang dia lihat, itu udah rohani. Levelnya udah meningkat. Kalau daging masih di depan, belum naik-naik saudara. Halo? Di dalam Tuhan, saudara, kita meningkat. Kita growing, kita bertumbuh, kita maju ke destiny-nya Tuhan yang ada di dalam setiap orang di tempat ini. Mau saudara? Tujuan kalian harus digenapi. Yang sering halangi hidup kita, boleh daging di depan, daging. Yang menghalangi kalian itu daging kalian. Kalau tidak disalibkan. Oke, you udah dibersihkan, dosa udah dihapuskan, tapi harus disalibkan juga. Gak bisa dilepaskan begitu aja. Amin. Mau berkat lancar? Pasti mau, mungkin gak mau. Semua apa yang kita lakukan lancar mau. Ini harus dibahas, gak boleh dominan. Balik lagi. Hanya Roh Kudus yang bisa komunikasi dengan roh manusia. Kalau daging tidak, manusia yang dia lakukan. Amin. Pasti semua apa yang dia lakukan sama Roh Kudus berhasil. Apa yang kita harus pikir, apa yang harus diucapkan, apa yang kita harus dengar, apa yang kita harus lihat, itu dari Roh Kudus, from the Holy Spirit that leads you into everlasting life. Akan pimpin hidupmu ke dalam hidup yang kekal, bukan kematian. Betul kan? Dia akan bawa kalian masuk dalam maut, kematian, kalau tidak disalibkan. Tuhan udah bersihkan dengan darahnya, tapi seterusnya harus disalibkan daging. Kalau tidak salibkan daging, aku jadi roh jahat datang. Oh, lebih dominan dia. Sekarang saya bisa pengaruhi dagingmu, gerakanmu. Aku bisa pakai kamu. Ayo bunuh. Bunuh itu ibu-ibu yang ada bayi. Habis dia bayi dibunuh. Terus ada polisi, bunuh dia juga. Halo, ini sudah terjadi, saudara. Sebelum saya datang ke sini, ada di mall orang kesurupan, ya daging, salah, orang jahat. 7 orang dibunuh pakai pisau, randomly. Siapa yang dia ketemu? Bah, ada bayi, bah, kesurupan. Jadi kalau kita nggak matikan dia, kita nggak bisa jadi saksi buat Yesus. Sulit. Apalagi buat menangkan jiwa-jiwa baru. Sama dia nggak bisa. Dia hanya bisa berbuat dosa. Yang inspirasi dia roh jahat. Makanya lihat semua yang manusia bikin kan dari orang dosa kan. Gak ada yang kekal sementara. Makanya Yesus bilang apa? Jangan pikirkan hal-hal yang di dunia, tapi yang di surga. Itu yang Tuhan mau. Tapi manusia, ini yang paling dominan saat ini. Kita kalau mau jadi saksi buat Tuhan Yesus, harus kalian dulu dari kalian. Mereka tak bisa dapat luar. Harus dari kalian. Ini harus dimatikan kedaginganmu. Kalau tidak,
tidak akan terjadi apa-apa. Lalu, terima kasih. Kita mau ketemu orang-orang yang roh yang dominan. Dia akan lembut, penuh dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, menguasai diri. Siapa yang mengenali dia? Roh kasih, roh damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kebenaran. Wah, yang gerakin siapa? Roh Kudus. Nanti lama-lama kalian bukan dia lagi, ya Yesus. Yesus yang akan ditonjolkan. Dia akan di depan. Kalian bukan lihat orangnya lagi, tapi Yesus yang ada di dalam orangnya. Amin. Mau semuanya? Haleluya. Ini cuma dasarnya. Kita udah sering dengar firman Tuhan di gereja. Tapi Tuhan mau kita punya dampak di dalam keluarga, sekolah, usaha, di mana kalian kerja. Kadang-kadang perlu ngomong, mereka bisa lihat. Kok beda? Aku rokok, dia nggak rokok. Dia gosip, aku gosip, dia nggak gosip. Jadi semua yang terbalik, dan akan lihat dari tindakan kalian, bukan ucapan, tapi dari tindakan, kelakuan, dan sifat. Mereka akan lihat. Amin. Kita kesini bukan impress manusia. Kita datang sini karena Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, bukan manusia. Amin. Mau? Silakan duduk. Terima kasih. Jadi kalau kita mau berkat yang lancar, hidup yang lancar, lakukan semua yang lancar, harus roh manusia yang dominan. Kalau enggak, apa yang kita lakukan? Mati. Hanya di dalam Kristus ada kehidupan. Yesus mengatakan, apa yang keluar dari mulutku itu roh dan kehidupan. Artinya apa? Hidup. Firman Tuhan itu hidup, gak mati. Kalau Tuhan Yesus hidup, apakah kalian juga harus hidup? Hidup, saudara. Roh yang ada di dalammu sama roh yang membangkitkan Yesus dari kematian harus terjadi juga di dalam hidup kalian. Amin. Mau? Halo? Kita bukan orang-orang mati lagi. Tadi kita udah dengar nyanyi lagu. Aku mati karena dosa. Sekarang Yesus yang hidup di dalam hidupku. Bukan hidup aku milik aku lagi, tapi hidupku milik Yesus. Amin. Amin, saudara. Siapa yang punya pergumulan? Angkat tangan. Boleh berdiri? Ya, boleh berdiri. Aku mau doa. Berdiri. Berdiri, Bu. Berdiri, ya. Siapa doa belum dijawab? Boleh berdiri? Yang belum dijawab doa. Di mana Tuhan kirim saya lihat Tuhan itu udah jauh ke depan, persiapkan ibadah seperti ini. Saat aku datang, tinggal doain. Jadi saya sama Tuhan ada sepakatan. Di mana saya doakan akan terjadi. Tuhan juga akan lepaskan dari surga. Apa yang saya lepaskan di bumi, Tuhan juga akan lepaskan di surga. Amin. Kasih Tuhan turun. Angkat dua tanganmu. Mari kita angkat dua tangan. Tuhan, terima kasih buat umat-Mu yang terkasih yang datang malam ini, Tuhan. Mereka berharap terima sesuatu dari Engkau. Ini sudah waktunya, Tuhan, karena Tuhan sudah datang sini 3 bulan ke depan sebelum saya datang. Dan Tuhan sudah tetapkan orang-orangnya. Terima kasih apa yang Tuhan mau lakukan saat ini. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Setiap orang yang terikat dilepaskan saat ini dengan kasih Tuhan. Turun di atasmu. Turun di atasmu. Doa-doa yang menunggu sudah cukup lama, Tuhan malam ini dijawab. Khusus buat orang-orang yang dibutuhkan pelepasan terjadi dalam saat ini. Hati yang terluka, yang dalam-dalam disembuhkan Tuhan. Sesuatu turun. Haleluya. Mungkin tidak mengerti gimana caranya dilepaskan. Jawabannya cuma satu. Ampuni, lepaskan pengampunan. Supaya Bapa di surga mengampuni juga. Itu yang kita membutuhkan, supaya hati yang terluka disembuhkan. Tuhan, banyak orang di sini tidak mengerti gimana caranya untuk lepaskan pengampunan. Tuhan, bicara dalam hati mereka. Kalau Tuhan ada di dalam hati, bukan di luar dalam hati. Tuhan sembuhkan saat mereka lepaskan pengampunan. Apapun dosa itu, apapun celah itu, ampuni Tuhan, ampuni, lepaskan pengampunan Tuhan. Holy Spirit God, Engkau yang bekerja. Holy Spirit yang lembut, Holy Spirit penuh dengan passion, penuh dengan kasih. Itu dia. Dipulih, hati dipulih, hidup dipulih. Apapun yang sudah dihadapi, Tuhan mengasihi. Tuhan lihat semua. Jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan bersamamu. God is with you. Tuhan bersamamu. Tuhan tidak jauh. Terus Tuhan bekerja. Thank you, Lord. Terima kasih. Kasih-Mu semakin besar. Yes, terus. Fire in Jesus' name. Terus hati tambah lembut. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terus. Semakin haus dan lapar. Jangan sampai satu orang pulang kosong, Tuhan. Tapi Kau menjamah mereka pribadimu. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup mereka, Tuhan. Terus pisahkan dari dunia. Thank you, Lord. Terima kasih. Terus Tuhan, biar mereka datang menerima sesuatu dari Engkau, yaitu firman-Mu, hadirat-Mu, kasih-Mu, pengampunanmu, pemulihan-Mu. Terima kasih. Terus Tuhan Kau bekerja. Terus. Haleluya. Itu dia. Jangan tahan. Terus. Jangan tahan. Terus Tuhan bekerja. Terus. Yes. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau semakin nyata dalam hidup. Engkau semakin nyata Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Roh Kudus, Engkau tidak berhenti kerjaan. Engkau terus Tuhan pakai rencana-Mu digenapi. Tidak ada kegagalan di dalam hidup. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, tidak ada kegagalan. Tuhan pakai dia seperti mulai-mulainya Tuhan dari awal. Pulihkan, sembuhkan dalam hatinya Tuhan. Tubuh, roh, jiwa, kesedaran hati Tuhan. Refreshing Lord, refreshing, refreshing. Tidak lama lagi kembali kepada Tuhan. You will be restored fully, and you become more fire for God, more intimate with God. Sebentar lagi. Thank you Lord. Thank you Lord. Aku wakili hidup dia dan terjadi semua rencana-Mu, destiny-Mu di dalam hidup. Terima kasih. Satan, take your hands off him. Ya. Rencana Tuhan akan digenapi. Tidak sentuh dia lagi. Karena dia sudah di Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat saudara-saudara yang beristri. Selama ini mereka berdoa buat anaknya Tuhan. Terima kasih buat mereka selalu menyertai hidupnya. Dan Tuhan dengar doa-doa, jangan salah. Saat kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan lagi bekerja. Tuhan pasti genapi semua doa genapi. Terima kasih buat suami istri yang anak semua. Terima kasih. Aku berdoa mereka semakin dimampukan, semakin dikuatkan, semakin peka. Rencana-Mu digenapi. Setiap pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan terjadilah Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, dan terus Tuhan berikan setiap pagi baru. 7 roh menyertai mereka Tuhan. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya juga berdoa buat Edwin dan istrinya. Terima kasih Tuhan, biar mereka jadi teladan, contoh buat Yesus di tempat ini, kerjanya mereka di hotel ini Tuhan. Jadi terang kemuliaan Tuhan semakin besar di tempat Bogor, karena mereka berada di Bogor. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat Om Kens Tuhan dan istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Tidak kebetulan dia bisa datang, tapi ini semua rencana. Thank you Lord for your plan and purpose and your intention for every people that came in here tonight. Bless them Lord, bless them. Kami mau belajar apa yang sudah disampaikan firman Tuhan. Kami mau
roh kami jadi dominan. Kami mau jadi contoh. Kami mau bawa roh kebangkitan ke rumah. Kemana kami berada, terjadilah roh kebangkitan. Thank you Lord for your sweet Holy Spirit. Roh Kudus yang manis, kami rasakan kasih-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kamu Tuhan hadir dan menyatakan dirinya ke umatnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah bicara, kami sudah dilepas, beban kami terangkat. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bicara, doa-doa yang sudah ditunda sekarang sudah bicara. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan ibadah ini umat-Mu di dalam tangan-Mu, hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan. Hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Saya mau terima Petrus, kita nyembah Tuhan sebentar lagi ya. Saya mau undang Joseph.